Itu namanya kayak kalau bahasa Indonesianya kesulitan. Wave gara-gara kesulitan atau aku lupa bahasa terminologinya di bahasa Inggrisnya aku lupa. Kesulitan gara-gara ada anak dan istri yang tinggal di sini, jadi nggak bisa balik ke Indonesia, jadi bisa tinggal di sini, bisa di Wave. Tapi itu yang review Wave itu orang Amerikanya sendiri. Jadi roommateku dulu dia masuk Fulbright tuh master, tapi pas waktu di master ketemu sama mentor yang oke, langsung disuruh loncat ke PhD. Jadi 1,5 tahun langsung masuk PhD, terus tambah 3,5 tahun dapat PhD in 5 years. Kalau Jewan sebenarnya buat exchange. So biasanya sih program spesifik kalau Jewan kayak Fulbright program or USAID program. Emang lebih terbatas. Kalau LPDP dia pakai apa? F1. Jadi kalau Jewan biasanya ada kesepakatan sama, normally ada kesepakatan sama US government atau US bodies, I don't know. Institution. Exactly. Jadi kemungkinan bisa dapet deal kayak nggak harus bayar outstate tuition. Jadi bayarnya sama kayak penduduk sini. Gitu. Biasanya itu kesepakatan sih, cuman nggak general, cuman biasanya banyak yang dapat seperti itu. So in my case I got the waiver. Kamu dapat juga? So aku bayarnya kayak orang Georgia, jadi yang hitungannya kayak 3 kali lebih murah dibandingin international student. Banyak juga ya? Ya, jadi kalau misalnya setahun buat orang Georgia masuk kuliah tuh bayar 30.000 katakan. Orang Out of state. out of state sekitar 30.000 katakan. Kalau misalnya si orang Georgia asli paling 10.000, 11.000, 12.000. Untuk ini kan untuk apa namanya? State University ya? Ya, for state university. Nggak boleh yang private. Yang private itu it's like at least $60. Yeah. $60. Oh ya. Yeah, $60,000 per year. Ya. Berarti nggak mungkin ya kita kayak dapat J1 atau F1 tapi kita apply-nya di private. Bisa, cuman biasanya dapat shortfall. Jadi sisa duitnya kalau misalnya kesepakatannya katakan beasiswanya cuma ngasih 30.000 nih. Terus ternyata private school-nya fees-nya katakan 50.000. So 20.000 sisanya dibebanin ke kita sendiri. Jadi kalau kita sanggup ya bisa pergi ke private school. Jadi aku ada temen yang waktu itu Fulbright cuma ngasih 30.000, tapi dia keterima di Harvard yang tuitionnya 50 something. So dia out of pocket dia keluarin 20 something ribu US dollar. Kalau backgroundmu gimana sih Dit awalnya dulu sampai? Gimana awalnya dulu? Kamu tuh S1-nya di Indonesia? Ya, di UNER, terus Universitas Erlangga, Surabaya. Makanya orang itu pulang-pulang ke Indonesia, nggak cuma di Turki mulu. Beasiswanya Fulbright. Oh my god, ITB aja dia nggak tahu. Terus aku magang, habis lulus aku magang setahun sama advisorku pas waktu master, terus dibantuin buat prepare PhD application sekalian. Kamu sewaktu apply Fulbright untuk master di sini udah kepikiran belum untuk akhirnya lanjut ke PhD dan sebagainya? No, enggak honestly, kan, ya? no. Tapi setelah ketemu sama advisorku tahun kedua master, dia minta aku buat ngisi kayak self evaluation, like what would you see yourself in 5-10 years. Dan aku jawab, wah itu form lumayan panjang. Terus aku bilang kalau aku pengen riset segala macam. Terus dia bilang ya oke, then you will need a PhD. So dari situ kita bikin keputusan bareng kalau this is going to be like a mentor-mentee relationship, not just like student and faculty. Jadi intinya selama kamu master di US tuh cukup enhance your mind, maksudnya goal kamu karir dulu sangat. Yeah, but I think it really depends on kamu kerja sama siapa. Kalau misalnya mentor tuh bisa tuh pokoknya everything. Nggak lihat itu project kamu tuh apa, yang paling penting tuh mentor. Kalau mentor kamu tuh bagus, you can be someone in the future. Kalau untuk komparasi deh,
teman-teman Indonesia yang kalau master di Amerika udah banyak banget. Tapi nggak banyak yang akhirnya lanjut ke PhD dan sebagainya. Berapa persen sih orang Indonesia yang akhirnya lanjut PhD? I don't know. Di teman-teman lingkungan kita sendiri di Jogja? I don't know. Nggak ngerti. Nggak tahu. Aku nggak tahu beneran. Saya nggak ada ini kali, nggak ada apa namanya, nggak ada yang lakuin statistik kali ya. Probably. Maksudnya aku hanya Lagi ngerti. lagi pula kita nggak semua orang Indonesia pada kenal semuanya gitu loh. Jadi kita nggak ada we have no idea gitu loh. juga pun luas ya. Iya, juga kalau kita kayak gini aja kan yang kenal-kenalnya itu doang Dan gitu kadang-kadang kan. ada limitasi juga dari beasiswanya juga, Iya, kayak makanya misalnya harus LPDP balik. harus balik dulu, harus kerja dulu berapa tahun baru boleh mulai At apa least 2 PhD. years, ya. Terus ada yang boleh kayak Fulbright boleh loncat dari master, katakan jadi apa roommateku dulu dia masuk Fulbright tuh master, tapi pas waktu di master ketemu sama mentor yang oke, langsung disuruh loncat ke PhD, jadi 1,5 tahun langsung masuk PhD, terus tambah 3,5 tahun dapat PhD in 5 years. Jadi beda situasi kadang-kadang kalau aku bilang. Kalau kamu tuh ada limitnya nggak sih, maksimal itu tadi harus berapa lama di sini? Kayaknya sih tergantung field. Kalau public health, normally kita PhD 4-5 tahun itu normal. Cuman kalau udah ngelebihin 7 tahun biasanya udah harus DO. Enggak, tapi beasiswanya itu nggak ada batasan, kamu cuma dibolehin berapa tahun gitu. Oh, aku kalau spesifik di programku 4 tahun. Tapi di universitasku ada satu program yang ngasih fundingnya sampai 5 tahun. Jadi tergantung fieldnya Tapi apaan. kamu sekarang udah nggak under Fulbright lagi kan? No. Udah kan, udah selesai masternya. Iya, aku udah ikut kampus Nggak, fundingnya. di Fulbrightnya sendiri nggak ada ketentuan kamu harus balik setelah master. Ada. Berarti, Ada 2 tahun harus balik. Cuman aku baru ngelakuin setahun. oh kamu sempat balik juga? Ya, sebelum mulai PhD. Ah. Jadi aku keterima PhD-nya 2016. Cuman karena aku ada 2 tahun harus balik, terus aku komunikasi sama mentor, sama PhD director, terus aku bilang kalau misalnya aku nggak dibolehin balik sekarang, ntar habis PhD kalau misalnya ada offer bagus, then I will not be able to take it. Yeah. So they were like, oh okay, that makes sense. Jadi dikasih deferral cuma 1 tahun, aku pulang setahun, jadi paling nggak aku masih harus pulang setahun lagi. So probably Itu setahun harus full ya? Maksudnya kamu nggak bisa ngambil 6 bulan dulu nih boleh, pas boleh, liburan summer atau Boleh. apa gitu, boleh kan? boleh. Boleh. Oke. Nyicil gitu. Nyicil-nyicil boleh kan? Ha. Jadi kayak liburan summer Hmm, balik, nanti liburan Natal balik lagi gitu, boleh kan? Bisa. Terus Dit, kenapa Amerika? Aku tanyanya dua jenis ya. Yang pertama, kenapa Amerika ketika kamu mau apply Fulbright, sama kenapa Amerika setelah kamu bertahun-tahun di sini, yang kamu rasakan, yang kamu Oke. experience-nya kenapa harus Amerika? Sebelum Fulbright aku emang dari kecil pengen ke United States. Jadi pas waktu aku masih Tapi kok kamu ke Turki dulu? Nya di sana. iya, jadi pas waktu aku masih I don't know SD. Jadi bapakku dulu suka beliin kayak majalah, buku, komik or whatever yang ada New York, terus kayak negara-negara di Amerika kayak San Francisco. So I was telling myself like I have to go there someday. Jadi dari kecil buku tahu kalau aku punya obsesi sekolah di luar negeri, dan I don't know, waktu itu nyobain Australian Award ditolak. Tapi pada tahun yang sama aku daftar Fulbright malah langsung keterima. So I guess it's fate. I'm not sure. Setelah kamu di Amerika lama emang worth it ya maksudnya? I would say ya, for public health, karena di Indonesia masih susah sih public health. Public health di sini tuh jujur banget loh. Di sini kita dicari, dan maksudnya dokter juga butuh kita kalau clinical trials katakan. Jadi kita yang running study design, analysis, Saling membutuhkan. Biomedical research is very common here too. So Iya, makanya dokter kan juga butuh public health ya. Terus kalau semisal kayak gitu tuh bisa nggak sih kamu ngambil kerja di sini dengan status beasiswamu yang kayak gitu? Boleh nggak? kalau yang F1 ini nggak boleh. Jadi F1 ini ada batasan kerja 20 jam seminggu, tapi harus di lingkungan kampus. Jadi aku kerja tapi buat supervisorku. Jadi udah masuk paket sama stipend. Aku harus jadi research assistant
selama 20 jam seminggu. Tapi pas waktu Fulbright dulu sebenarnya ada opsi buat kerja di kampus, cuman stipendnya bakal dikurangin. Jadi kalau misalnya kita terima gaji dari kampus, Tahu nggak stipend itu apa? oh ya, stipend tuh kayak uang saku gitu. Jadi setiap bulan kita dapat duit dari either dari Fulbright, kalau program beasiswa Fulbright ya dari Fulbright, cuman kalau dari kampus ya dari kampus. So ya. Berarti kalau ada nggak sih kemungkinan dari kalian ini pindah ke green card? Ada. Enggak, aku pengen tahu visi mereka dulu sih. Di Amerika ini kamu pengen jadi apa sih? Oke, boleh. Sampai endingnya kamu untuk Happy bisa ending. itu arahnya kamu emang apa harus apply green card, apa harus jadi citizen? Your vision. Long Your term. dream. Gini, aku penasarannya American visi dari kamu sejak kuliah kamu udah punya target ke depan kan? Mm-mm. Dari itu berubah nggak sih setelah kamu lama di Amerika? Awalnya kamu pengen jadi apa? Setelah kamu lama di Amerika, Kalau kepengennya sih masih tetap tenure position in one of American university somewhere. But I know that it's hard. Maksudnya dapat You can do it. dapat Apa tenure appointment tuh susah. So I'm starting to think about plan B, plan C. But I mean kalau misalnya ditanyain kepengen jadi apa ya pengennya tetap di akademia. Support you 100%. Oh, thanks. Jadi aku kadang suka ini sih dapat kritikan dari teman-teman di Indo. Kalau misalnya kok lo nggak pikir pulang kayak gitu. Aku juga banyak kayak gitu ya. Cuman mereka nggak mau mikir kalau misalnya lebih banyak orang di Indonesia, kemungkinan buat kerja sama Universitas Indonesia ke depan juga lebih gede ini, kan. iya, harusnya Dan iya. mereka nggak mau mikir sampai ke sana. So sometimes I will argue with myself. Enggak seperti ini, soalnya semakin ke depan dunia tuh semakin kecil. Yeah. Kita tuh jadi kolaborasi tuh jadi sekarang tuh jadi gampang banget, internet di mana-mana udah ini. Kalau internet Indonesia tuh lebih Dan cepet. itu tadi maksudnya kayak perkara funding katakan. Kalau di Indonesia kan jarang juga buat riset Yeah. funding yang bisa support buat passion Ada, centered nggak funding. ada. Kalau di sini kan NIH is a big deal. Maksudnya Yeah, of course. aku mikirnya mereka nggak mau mikir ke arah sana. Kalau misalnya ada orang Indonesia yang benar-benar komitmen akademia di sini, terus daftar NIH katakan, terus dapat grant dan grantnya dibawa pulang ke Indonesia. Dan Memang boleh. wah, site-nya bisa di mana aja NIH. Hmm. Aku site-nya di Country of Georgia, that's fine. Mas Arif. So, maksudnya kalau misalnya orang mau ngelihat dari sisi lain, Iya. ya should be no Enggak, problem. sebenarnya seperti ini. Kalau misalnya kita mau affect, kalau cuma untuk Indonesia, kita kan maunya worldwide ya. Ya. Maunya untuk seluruh dunia kan, nggak cuma Indonesia aja, kan dunia ini kan satu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau buat research di Indonesia, bayangkan aja aku tuh mau buat research di bidang ginjal misalnya kan, aku bisa butuh uang segini banyak. Walaupun Amerika tuh banyak hutang, tapi mereka punya budget untuk research gitu loh. Oh ya. I'm like very much. Mereka ini, misalnya kayak Makanya mereka penemuan tentang apa healthy gitu, tentang ya makanya tentang patentnya penyakit. makanya Itu patentnya di malah patentnya di paten sini Amerika ya. semua Karena kan. memang mereka membuka buat research itu ya. Iya. Jadi paten-patennya banyak dari Amerika karena mereka memang kasih uang untuk ini gitu. Mereka investnya uangnya juga untuk kesehatan dan it's worth it gitu. Nah, nih, kalau Fitra sendiri kamu udah apply berapa profesor? Sekitar Aku mungkin berapa? sekitar hampir lebih 1000 kali ya. Mau Seriously? Serius.